Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursya Aini Utami, mengajar di SMP Islam Terpadu Raudatul Jannah Cilegon, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah. Berikut ini saya perkenalkan dua orang pendamping kami di kelas 627 calon guru penggerak Kota Cilegon. Yang pertama yaitu Ibu Yuni Fitrianingsi sebagai pengajar praktik dan Bapak Ar-Rahman sebagai fasilitator. Pada kesempatan ini saya mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah yang saya paparkan di dalam komunitas MGMP Matematika Kota Cilegon dengan topik aksi nyata antara lain yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Sebelum saya melakukan diseminasi aksi nyata dari materi modul 1.4 mengenai budaya positif, saya membuat rencana tindakan aksi nyata dengan judul modul menanamkan dan membiasakan budaya positif dengan kontrak belajar matematika. Adapun latar belakangnya yaitu menurunnya karakter positif dan kuat dalam pembelajaran, khususnya matematika, pasca pembelajaran daring, seperti mandiri, tanggung jawab, teliti, berpikir kritis, pantang menyerah, rasa ingin tahu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menurunnya akhlak dan budi pekerti luhur terhadap teman, guru, dan lingkungan sekitar. Adapun tujuan dari aksi nyata yang saya pilih ini yaitu menanamkan karakter positif dan kuat dalam diri peserta didik, khususnya saat jam pelajaran matematika, dan umumnya tertanam di dalam kondisi lainnya. Yang kedua yaitu membentuk peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur yang saya harapkan, peserta didik mampu membuat kesepakatan terhadap kontrak belajar matematika atau keyakinan kelas dalam pembelajaran matematika. Peserta didik mampu menjalankan kontrak belajar matematika dan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Peserta didik bersedia bertanggung jawab dan memperbaiki sikap atas pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu pada tanggal 24 Oktober saya melakukan koordinasi dengan Ketua MGMP untuk mengadakan diseminasi budaya positif di komunitas MGMP. Kemudian pada tanggal 24 Oktober sampai 7 November saya membuat persiapan bahan sosialisasi serta aksi nyata di sekolah. Pada tanggal 7 November saya melakukan pengumuman jadwal aksi nyata ke MGMP dan pada tanggal 9 November dilaksanakan sosialisasi aksi nyata budaya positif di komunitas MGMP Matematika Kota Cilegon. Dukungan yang saya butuhkan antara lain kolaborasi dan gotong royong dengan pihak sekolah, guru matematika di sekolah. Yang kedua yaitu dukungan izin sosialisasi di komunitas MGMP, serta sarana dan media dalam melaksanakan sosialisasi di MGMP, seperti ruang, proyektor, laptop, dan lainnya. Itu tadi rencana tindakan yang saya lakukan sebelum pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah yang dipaparkan di dalam komunitas MGMP Matematika Kota Cilegon. Berikut ini beberapa penerapan aksi nyata budaya positif dalam pembelajaran matematika. 3. Menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan fisik, non-fisik. Ya, anak-anak, kita akan buat keyakinan kelas di pembelajaran matematika. Ya, selama ini mungkin kita sudah membuat kesepakatan kelas atau kontrak pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Nah, sudah Ibu jelaskan ya keyakinan kelas seperti apa. Silakan kalian buat keyakinan kelas
menurut kalian nanti akan tampil di sini setelah Ibu aktifkan tombol word cloud berikut. Ya, silakan yang sudah masuk ke kelas poin dengan kode 98658 bisa langsung memberikan respon, menuliskan keyakinan kelas di pembelajaran matematika. Iya, misalkan saling, biasanya 2 kata ya, 2 kata atau 3 kata. Menghormati diri sendiri, misalnya menghormati orang lain, saling menghormati orang lain. Tadi tuh yang barusan Ibu tegur kelas kalian ada sampah, namanya apa tuh? Membuang sampah. Iya, berarti kalau bentuk keyakinannya apa namanya? Menjaga kebersihan kelas, ya gitu ya. Silakan, belum ada yang mengetik. Biasanya kalau keyakinan kelas tuh 2 kata, 3 kata. Ya, sudah ada saling menghormati antar teman dan guru, disiplin dalam pembelajaran, tanggung jawab, tepat waktu, tidak boleh meledek orang tua, masuk keyakinan apa namanya? Kalau tidak boleh, iya, menghormati orang lain. Jadi bukan bentuk kata larangan, tapi bentuk keyakinan. Jadi tidak boleh meledek orang tua ini bisa diganti. Ini Ibu hapus ya. Nggak bisa dihapus. Ya, ditambahkan aja, diganti. Berarti tidak boleh meledek orang tua itu namanya menghormati teman, menghormati guru gitu. Saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula sae pripun kabare Andika sedanten? Alhamdulillah. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Lihat kolongnya kiri kanan, ambil buang. Mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi. Mungkin kurang lebih 2 tahun terakhir ini banyak yang karena kita pembelajarannya daring, jadi dalam mengerjakan soal itu mungkin banyak yang kurang mengasah perkalian bersusun dan menghitungnya banyak yang menggunakan kalkulator gitu ya. Maka di awal pembelajaran ini Ibu setiap pertemuan akan mengadakan tes perkalian dengan menggunakan undian ini. Jadi nanti setiap nama yang keluar itu pertama kali Ibu yang membuatkan soal, selanjutnya nanti dia buatkan soal untuk yang namanya keluar berikutnya. Sampai 1 putaran ini habis. Semangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu. Kita mulai ya. Coba Ibu putar yang pertama kali ini ya. Sebelum belajar kita mulai sekitar 10 orang aja ya, 10 orang pertama. Mulai yang pertama, yang kedua,
Oh ini Davi. 50. Berapa? 56. Oke, Davi masih ditutup ya, biar nanti lancar dapat soal lagi. Berikutnya, Davi siap-siap buat soal untuk Talisa. Ayo, Davi buat soal untuk Talisa. Kalau bisa yang Davi tahu jawabannya, jadi sekalian apa? Ya hafalan Davi berapa? 7 kali 9 Talisa. 63. Cepet ya. Oke, hapus. Talisa siapkan soal untuk Komus Zulmi. Zulmi apa Cika nih? Zulmi, ya. Mana Zulmi? Oke, Zulmi. Yuk Talisa, mana tadi Talisa? 9 apa? 9 kali 7. Ya, cepat apa lama? Cepat ya, oke, hapus. Fadil kepada Rido. Iya, Rido. Ayo Dil. 8 kali 6. Fawas mana? Benar ya? Oke. Akhirnya dihapus. Oke, siap-siap gambar pertama. Jreng-jreng, yo, angkat tangan dan sebut. Angkat tangan dulu, jangan ya. Siapa ini? Cika. Kolak pisang, betul. Mantap. Pilih Cika, mau yang mana? Mau ini satu ya? Stabilonya satu ya tapi ya. Mau stabilo atau mau penggaris? Pilih aja, pilih sini. Pilih warna apa? Soal nomor 3. Ya, silakan dijawab. Banyaknya titik sampel pada 2 buah dadu dan sebuah koin. Ayo, 5, 4, jangan nyontek. 3, 2, sudah 6, 7, 8, 9, sudah 14. Jangan diskusi, kerjakan sendiri. Tutup ya. Siapa yang mati? 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Close. Jawabannya 2 dadu. 2 dadu dan sebuah koin. Berarti kan 6 kali 6 kali 2 berapa? 36 kali 2 berapa? 72. Siapa yang benar nih? Oh, ada yang benar nih, ada yang benar nih. Siapa tadi? Oh, ini Tisa. Oke. Nggak sia-sia pakai cara. Jawabannya benar. Au siapa Au? Au, Kila, Putri benar. Ah ini Komus, wih Komus benar, keren. Irza, Fawas, nggak kaget Fawas mah ya. Syamil, Azahra. Udah tahu ya caranya ya? Kan 2 dadu, jadi 6 kali 6 dikali sebuah koin 16. Apalagi rata-rata nilai laki-laki 72. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Terus sampai ininya.
kan itu apa? Sampai ke titik sudutnya. Nah, tapi ininya nggak ada ya. Nanti hapus. Terus ini ke sini. Kan sama kayak samping situ. Iya sih. Alasnya kelihatan nggak? Yang mana alas prismanya? Kiri dan kanan. Iya. Mana gambarnya? Udah digambar? Emang mau difoto orang video? Sang pengubah negeri, gerak pasti dan mengabdi, dan mandiri solusi untuk negeri. Bergerak cerdas dan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak ke Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Seakan sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Penggerak pasti berbagi dan mengabdi, berdiri dan mandiri, solusi negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan bertaraf ke Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak ke Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk
Dan berikut ini adalah cuplikan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah yang saya paparkan di komunitas MGMP Matematika Kota Cilegon. Berikut cuplikannya. Ini sehari-hari ya, yang mungkin sudah sering di sekolah Bapak Ibu juga alami. Coba pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak. Setuju. Tidak. Ada yang setuju dan tidak. Nanti ini brainstorming dulu ya. Nanti ada yang pakai password. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Nanti setelah ada materinya mungkin lebih terbuka. Membersihkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang tidak? Nah, boleh mungkin yang tidak, kenapa? Bu Mira? Setuju lah, motivasi lah kesukaan doang. Memberi penghargaan nanti membuat teman yang lain itu merasa gimana ya? Misalnya saya selalu betul gitu menjawab pertanyaan dari Uca. Terus Bu Uca kan masih kasih hadiah ke saya lagi. Akhirnya teman yang lain itu jadi minder lah gitu istilahnya. Nanti menganggapnya paling juga nanti Mira lagi ini yang dipuji sama Bu Uca. Ya, bagusnya terima kasih jawabannya dari Bu Mira. Kan banyak yang bentuk penghargaan lain Tangan juga, ya. Terus kalau sudah menjawab yang satu ini aja beri kesempatan yang lain gitu dong, Mira. Gitu ya. Yang sudah jangan menjawab gitu. Kita tunggu materinya ya. Oh iya, boleh ya. Nanti kita lihat apakah 6 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini juga jujur untuk restitusi, teori motivasi juga kami baru dapat ya di guru penggerak ini. Keyakinan kelas, mungkin yang selama ini taunya kesepakatan kelas, di sini juga hal yang baru. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu yang kelima, posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Oke. Yang pertama kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu mungkin bersama rekan sebelahnya bisa mempraktekkan. Coba Bapak Ibu melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi antara 2 orang, yang satu menggenggam, anggaplah Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman itu. Nah, temannya silakan dengan berbagai cara untuk berusaha membuka genggaman itu. Yang menggenggam boleh tetap bertahan menggenggam, boleh membuka, dan yang berusaha membuka juga boleh dengan gelitikan, paksaan, bujukan segala macam ya. Mungkin bisa dipraktekkan beberapa ini aja, saling dengan temannya ya. Bisa anggap Bapak Ibu sedang memegang atau di dalam genggaman Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Ada sesuatu yang sangat berharga. Boleh praktekkan ya Bu, berpasangan. Boleh dipraktekkan. Berpasangan dengan sebelahnya boleh atau belakangnya boleh digelitikin, dibujuk sampai mau dikasih diiming-imingin hadiah dan segala macam ya. Anggap di dalam genggaman itu ada sesuatu yang sangat berharga. Cukup Bapak Ibu ya. Oke. Ada yang berhasil membuka. Yang berhasil membuka, kalau boleh tahu karena apa berhasil membukanya? Karena kasihan, apalagi karena diiming-imingin. Yang bertahan tidak berhasil membuka, ada kekeh ya.
Jadi kendali kontrol itu sebenarnya ada di diri kita sendiri ya. Mungkin orang lain bisa saja mengontrol orang untuk membuka genggaman itu. Jika tadi Bunda berhasil terbuka, mungkin karena Bunda mengizinkan diri genggamannya dibuka oleh orang lain. Kasihan tadi. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma, jadi yang tadi itu stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, itu yang dikembangkan oleh Stephen R. Covey. Nah, kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol atau teori pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita coba memahami, bukan mencoba mengubah orang gitu untuk berpandangan sama dengan kita. Lalu pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Termasuk anak yang berbuat mungkin indisipliner, ya melakukan hal-hal yang mungkin di luar hal yang baik di sekolah, itu mungkin anak itu memiliki tujuan, entah karena untuk menuruti kesenangannya atau karena untuk membalas dan sebagainya. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi siswa juga sebenarnya bisa mengontrol diri mereka sendiri. Lalu saya bisa mengontrol orang lain, ini kalau pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Model kalau pada stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang-menang, jadi sama-sama menang. Apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif ini berasal dari kata Latin, bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, itu yang memang tanpa kita sadari ya, saya sendiri juga mungkin kedisiplinan itu lebih pada melakukan hal kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, diantaranya setiap perilaku itu memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi bukan dia berubah atau dia ingin mendapatkan sesuatu tuh bukan karena motivasi ekstrinsik, tetapi motivasi di dalam dirinya yang akan terbangun gitu, sehingga dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan, sebenarnya ada beberapa teori ya nilai-nilai kebajikan, tetapi yang sesuai dengan yang kita kembangkan saat ini di negara kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong
memberikan apresiasi atau pengakuan, ini perlu kita ingat beberapa hal ya Bapak Ibu, bahwa memberi pengakuan, jadi ada memberi pengakuan secara khusus, pribadi, ke semua murid secara bergantian, atau memberi pengakuan yang secara konsisten dilakukan gitu, dan juga fokus pada proses. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini aja. Nah, misalkan kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Oke Bapak Ibu, jadi sebelum membahas lebih lanjut, saya juga waktu awal-awal belajar masih salah paham gitu dengan hukuman konsekuensi. Ternyata kadang kita masih salah mengartikan. Boleh supaya lebih interaktif, Bapak Ibu bisa menggunakan HP-nya melalui kelas poin. Kodenya ini cuma jawab A atau B. Mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ini biasa dilakukan sama gini. Hukuman atau konsekuensi. Pakai kelas poin jawabnya langsung aja. Tapi ini biasanya yang suka ngasih yang saya berjanji BP matematika belum begini. Saya paling suka jawab. Sama ya. Jadi hukuman atau konsekuensi hukuman. Oke, itu ya. Lanjut, yang kedua. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Piket biasanya. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Sudah jelas ya, karena tidak menggunakan masker ya, sudah jelas. Yang berikutnya, kalau nggak menggunakan masker menggaget, telat. Iya, nggak sampai push up ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apa dong? Iya, konsekuensi ya jawabannya tadi. Iya, saya ulangi lagi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Bertanggung jawab ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman ya. Kasihan panasan kakinya. Lari mengelilingi lapangan basket. Kan lapangannya panas deh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gak terjebak sama kata larinya ya? PJOK. Karena PJOK ya, jadi masih nyambung sama pelajarannya. Saya salah ya kalau matematika soalnya gitu. Nah ini perbedaan. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui ya perbedaan hukuman konsekuensi. Kalau pada hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, kalau pada konsekuensi sesuatu harus terjadi gitu. Jadi ya tanggung jawab itu tadi. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Saat diberikan konsekuensi memang tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman tentunya sifatnya paksaan, konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu dengan konsekuensi yang diterima. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir hukuman itu membuat anak rasa marah, bersalah,
dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi anak kehilangan hak, tetapi dibuat tidak nyaman juga ya, diasingkan, tetapi hanya untuk sementara. Ya, masih nyambung dengan hukuman tadi ya. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan semakin merasa bersalah gitu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen, ditulis oleh dosen. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai ya. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Bentuk keyakinannya saling menyayangi ya, menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Menyayangi diri sendiri. Nanti kita intip jawabannya. Bergantian atau menunggu giliran. Menghargai ya. Menghargai. Gunakan masker. Udah nggak usah maksud jangan. Coba kita intip jawabannya. Jangan lari di kelas. Jangan lari di kelas. Ya. Nah ini keselamatan, keamanan tadinya. Menghormati, menghargai. Antri tadi bisa juga bersabar. Nah, jadi setiap kita termasuk peserta didik juga itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini diantaranya yang pertama ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Saya perasaan tadi ngambilnya bahasa yang Indonesia ya. Kenapa jadi bahasa Inggris? Ya, yang pertama ada survival ya, bertahan hidup ya. Yang kedua kekuatan ya. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi peserta didik ketika melakukan sesuatu itu ada kebutuhan dasar gitu yang dia ingin penuhi. Termasuk mungkin anak itu jahil, anak itu iseng atau berantem. Itu ada kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi atau ingin dia penuhi. Misalkan dia main-main di kelas saat jam pelajaran karena dia senang. Jadi ada kebutuhan rasa senang yang ingin dia penuhi untuk dirinya. Atau ingin dihargai pada saat mengerjakan tugas dari gurunya, ingin dihargai gitu ya, kebutuhan rasa dihargai, kebebasan sini tidak terlalu dikontrol tadi itu ya. Mungkin lebih jelasnya langsung kita lihat saja ya video 5 jenis posisi kontrol ya ada. Jadi baiknya di 5 posisi kontrol itu kita yang mana nih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah selama ini yang sudah kita lakukan ya, atau menjadi teman, pemantau atau manajer. Nggak tampil ya? Jadi kalau lebih jelas manajer atas manajer bagus. Selain anak belakang bahagia ibu dari bapak komisaris. Saatnya meraih mimpimu, arahkan
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Ya, tadi dari video tadi sekilas sudah bisa ditangkap ya ciri-cirinya, dimulai dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, lalu pemantau dan manajer. Kita diharapkan sebagai guru memang posisinya itu pemantau atau manajer, paling tinggi manajer, minimal di posisi pemantau, tidak teman. Jadi ternyata posisi teman juga itu kurang baik, karena anak hanya akan sukses berhasil gitu dengan kontrol dari kita, namun sesaat sifatnya, dan mungkin hanya akan menghargai ke guru itu saja, ke guru lain tidak. Biasanya kalau posisi teman seperti itu, jadi dia nyaman, oh kalau guru ini mah ditegurnya enak gitu, beda, jadi pilih-pilih guru. Nah ini rangkuman dari segi kalimat untuk 5 posisi tadi. Dari kata-katanya, kalau penghukum lebih apa ya, lebih galak gitu ya. Kemudian kalau membuat rasa bersalah ada kata-kata ya ibu stres kalau begini terus gitu. Kemudian untuk teman, bisa ya demi ibu, ada ciri-ciri kata-katanya. Mungkin langsung saja coba kita cek pemahaman. Pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi apa ya? Posisi pembuat rasa bersalah, setuju nggak? Coba kita cek. Iya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mungkin lagi untuk mengerjakan soal gitu. Penghukum. Oke. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu ya, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi ketika menghadapi siswa yang sedang menghadapi masalah, manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Nah, silakan Bu ya. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, Tapi tingkatkan tidak terbatas kalimat ini ya, tentunya
Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah terbiasa dengan gaya masing-masing dalam menangani peserta didik. Ini kan bangku ya. Bunyi atau memahami teori kontrol akan bergeser dari pengertian stimulus menjadi aktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku yang kontak, mengenali dan mengerti kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dan ini. Menurut kamu, aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 2. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari Baik Bapak Ibu, saya yakin sebenarnya kita Bapak Ibu ya sudah menerapkan posisi kontrol segitiga restitusi dengan gayanya masing-masing sebagai pendidik di instansinya masing-masing. Mungkin dari saya dan Bu Yanti kita atau ada yang merefleksikan dari materi yang baru saja kami bagikan. Jadi ini juga kita masih belajar sebenarnya. Ada mungkin yang bersedia merefleksikan. Kota Cilegon pukul berapa nih? Ya, 15.55 dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhatta, Ketua Sanggar MGMP Matematika SMP tingkat Kota Cilegon. Saya akan memberikan testimoni aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-6 atas nama Nursa Aini Utami SPD, guru matematika dari SMP IT Raudatul Jannah Kota Cilegon. Budaya positif di pembelajaran matematika yang sudah dilaksanakan Bu Nursa di sekolah sudah sangat baik dan dapat meningkatkan keterampilan berhitung murid. Apalagi di kondisi pembelajaran pasca daring ini, banyak terjadi krisis pada operasi hitung yang menghambat murid di dalam berlatih mengerjakan soal dan proses penilaian. Dan saya lihat juga Bu Nursa membuat undian menggunakan aplikasi Spinwit dalam menjawab kuis, sehingga semua murid mendapat kesempatan yang sama untuk mengerjakan soal. Demikian testimoni yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Buah markisa asam rasanya. Ibu Nursa memang mantap pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Mugni Permadi, Kepala SMP IT Raudatul Jannah Cilegon. Alhamdulillah di SMP IT Raudatul Jannah Cilegon ada 3 orang guru yang sedang mengikuti diklat calon guru penggerak. Alhamdulillah dalam perjalanannya mengikuti diklat CGP ini, positif ini juga bisa ditularkan kepada rekan-rekan sejawat di SMP IT Raudatul Jannah. Ya, mudah-mudahan banyak lagi hal-hal positif dari para peserta diklat CGP ini untuk nanti ditularkan kepada teman-teman rekan sejawat yang lainnya. Insya Allah selalu sekolah selalu mensupport, teman-teman juga selalu mensupport untuk kegiatan diklat CGP ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa untuk seluruh insan pendidikan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Heri Santoso, Guru Bahasa Indonesia SMP IT Raudatul Jannah Cilegon. Setelah mengikuti diseminasi rekan-rekan saya di calon guru penggerak Kota Cilegon, saya mendapatkan pencerahan terbaru, terutama tentang bagaimana itu pendidikan yang selayaknya, yang memanusiakan manusia seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia.
Selain itu, saya mendapatkan pengalaman baru terkait dengan segitiga restitusi dan materi-materi yang lain yang disampaikan oleh rekan-rekan di calon guru penggerak Kota Cilegon. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di calon guru penggerak Kota Cilegon bisa menginspirasi insan pendidikan di seluruh Indonesia dan menjadi motor penggerak pendidikan yang sekarang sedang digaungkan, bahwa kolaborasi itu sangat penting antara semua stakeholder di dunia pendidikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pakai kelas poin? Ini baru yang isian ya, nanti ada yang bentuk soal yang lain. Udah, jawab. Kesempatan promo. Aplikasinya bagus loh, bisa menjelaskan materi dengan baik dan saya bisa mengerti karena seru dan aplikasinya lucu dan tidak membosankan. Bisa diulang-ulang itunya? Memainkannya bisa diulang-ulang nggak di rumah? Bisa diulang. Ya, jadi bisa untuk bahan review ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sekian video aksi nyata yang telah saya diseminasikan di komunitas MGMP Matematika Kota Cilegon, serta telah saya terapkan dalam pembelajaran matematika di SMPIT Raudatul Jannah Cilegon. Semoga membawa manfaat dan berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.